Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Leriani dari kelas 10 nomor absen 24. Kali ini saya akan membuat video perkenalan peralatan laboratorium. Klasifikasi peralatan laboratorium dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan fungsi, yang ketiga berdasarkan tingkat ketelitian, dan yang keempat alat pemanas. Klasifikasi peralatan laboratorium berdasarkan jenis. Yang pertama, gelas piala atau beker glass. Fungsinya untuk mengukur volume larutan, tempat mencampur memanaskan cairan di atas hot plate atau heater, mereaksikan zat sampel cair atau padat, menampung cairan titrasi dan filtrat, dan sebagai wadah menampung zat kimia. Kedua, Erlenmeyer tutup asah atau Erlenmeyer flask with stopper. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan kimia yang mudah menguap dan mudah teroksidasi oleh udara, tempat titrasi dengan pengecokan kuat yang dihubungkan dengan alat destilasi alat ekstraksi. Ketiga, kaca arloji atau watch glass disk. Fungsinya sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Yang keempat, rak tabung reaksi. Fungsinya sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium, untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil, sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair, untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil, dan untuk pengujian kualitatif. Selanjutnya, gegep atau test tube clamp. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan dan untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. Klasifikasi peralatan laboratorium berdasarkan fungsi. Yang pertama, corong atau funnel. Fungsinya sebagai alat untuk memisah, memasukkan larutan ke wadah, sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, dan sebagai tempat meletakkan kertas saring. Kedua, batang pengadu atau stirring rod. Fungsinya untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Cawan Petri atau Petri dish. Fungsinya untuk kegiatan isolasi, pemurnian, dan membiakkan kultivasi mikroorganisme. Tabung reaksi atau test tube. Fungsinya mereaksikan bahan kimia dengan jumlah sedikit dan untuk analisis kualitatif. Selanjutnya, gelas piala atau beker glass. Fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan kimia yang mudah menguap dan mudah teroksidasi oleh udara, dan sebagai tempat titrasi dengan pengecokan kuat yang dihubungkan dengan alat destilasi alat ekstrasi. Klasifikasi peralatan laboratorium berdasarkan ketelitiannya. Yang pertama, pipet tetes atau dropping pipet. Fungsinya untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah lain dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua, gelas ukur atau graduated cylinder. Fungsinya untuk mengukur larutan dan memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah lain. Ketiga, neraca kasar atau mechanical balance. Fungsinya untuk menimbang zat kimia. Kelima, corong pemisah atau separating funnel. Fungsinya untuk memisahkan sampel atau campuran dua zat kimia berdasarkan perbedaan berat jenis dengan menggunakan pelarut. Alat pemanas. Yang pertama, oven. Fungsinya untuk mengeringkan endapan atau zat dan memanaskan sampel untuk mengukur kadar air. Kedua, tanur atau furnace. Fungsinya untuk proses pengabuan. Ketiga, mantel pemanas atau heating mantle. Fungsinya sebagai alat pemanas pada destilasi, sokletasi, dan reflux. Yang keempat, lampu spiritus atau alcohol burner. Fungsinya untuk memanaskan zat dengan suhu rendah dan untuk melakukan fiksasi pada mikroba. Yang terakhir, pemanas Bunsen atau Bunsen burner. Fungsinya untuk memanaskan atau memijarkan zat dengan suhu yang tinggi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.